Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zohnya Tamingon dari Prodi Manajemen Sore A, akan memaparkan tugas UTS dengan mata kuliah Typing Tutor dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD MPDE. Satu, yaitu posisi duduk yang baik pada saat mengetik. Posisi mengetik yang baik dan benar, sebenarnya tidak ada aturan khusus untuk posisi tubuh ketika sedang mengetik. Namun, biasanya jika sikap duduk asal-asalan untuk bekerja di depan komputer akan menimbulkan rasa sakit, pegal-pegal pada pinggang, punggung, lutut, dan atau mata menjadi pedih dan buram karena terlalu dekat dengan monitor. Untuk itu, jangan sekali-kali mengabaikan posisi duduk yang baik dan benar, terlebih ketika sedang bekerja di depan layar komputer, karena posisi duduk yang baik memiliki pengaruh yang cukup besar untuk kesehatan pinggang, punggung, dan organ tubuh lainnya. Oleh karena itu juga, demi menjaga kesehatan agar tetap fit meskipun berlama-lama bekerja di depan komputer, hendaknya perhatikan beberapa tips posisi tubuh saat mengetik yang baik dan benar. Berikut adalah tipsnya ya teman-teman. Yang pertama, ada posisi duduk yang baik saat mengetik. Nah, yaitu ada posisi paha horizontal sejajar dengan lantai, kemudian posisi telapak kaki menapak ke tanah. Bila tidak, berarti posisi duduk Anda terlalu tinggi. Kemudian bantalan kursi menopang punggung bagian bawah, sehingga punggung tetap tegak. Kemudian, rubah posisi duduk Anda secara berkala selama bekerja, karena duduk dalam posisi yang tetap dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Kemudian ada punggung santai tapi tidak membungkuk. Nah, kemudian lagi ada kepala tidak membungkuk atau terlalu condong ke depan. Yang kedua ada posisi meja. Letakkan keyboard pada posisi yang membuat lengan terasa rileks. Kemudian ada posisi siku dengan meja membentuk sudut 90 derajat. Kemudian pergelangan tangan pada posisi netral, lurus, dan nyaman. Kemudian saat mengetik, pergelangan tangan berada pada posisi tetap namun bisa menjangkau tombol keyboard dengan jari. Kemudian tempatkan mouse dekat dengan keyboard sehingga tak perlu menggerakkan tangan terlalu jauh untuk meraihnya. Yang ketiga ada setelan monitor, yaitu pertama pastikan layar monitor dalam kondisi bersih sehingga tak ada noda yang menghalangi pandangan mata. Kemudian aturan setelan brightness dan kontras layar secukupnya sehingga nyaman bagi mata. Kemudian atur posisi layar monitor agar tak memantulkan cahaya yang menyilaukan mata. Kemudian atur posisi bagian atas layar sejajar atau setidaknya di bawah pandangan mata. Kemudian jarak antara mata ke layar antara 50 sampai 60 cm. Itulah beberapa tips cara duduk yang baik dan benar ketika mengetik. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tampilan gambar sketsa orang yang sedang di depan komputer mengetik dengan posisi duduk yang baik dan benar. Baiknya teman-teman, bisa diperhatikan di bawah gambar di bawah ini atau di samping saya, gambarnya menunjukkan bagaimana posisi duduk yang baik dan benar agar saat mengetik kita tidak merasa pegal, linu, dan lain-lainnya. Contoh yang benar bisa dilihat ya teman-teman, mana yang benar dan yang salah. Kemudian ada rumah jari atau home row. Ya, di layar teman-teman bisa teman-teman perhatikan ya, bagaimana jari-jari kita ditempatkan pada huruf-huruf apa saja di keyboard ya, teman-teman. Jadi untuk bagian tangan kiri itu ada jari kelingking, ada huruf A, S, D, dan F. Kemudian pada jempol yaitu spasi. Dan untuk tangan kanan berada di huruf yang untuk kelingking berada di titik koma, dan untuk jari manis berada di huruf L, jari tengah berada di huruf K, dan jari telunjuk berada di huruf J. Dan untuk jempol berada di spasi. Dan yang lainnya itu menyesuaikan ya teman-teman.
yang di atasnya itu pada barisan atas, barisan tengah atas, dan barisan tengah, bagian barisan tengah bawah, bahkan barisan bawah itu menyesuaikan. Dan berikut ada materi tugas 1 yang telah saya kerjakan. Ini adalah materi yang diberikan oleh Ibu Cynthia, yaitu latihan mengetik huruf-huruf dasar dengan menggunakan ke-10 jari ya teman-teman, atau bisa disebut dengan 8 jari karena di huruf ini ada 8 jari, yaitu pada jari kiri itu ada huruf A, S, D, F, dan jari kanan ada bagian titik koma, L, K, dan J. Dan ini adalah contoh huruf-huruf yang saya ketik pada saat diberikan materi tugas pertama. Kemudian yang materi tugas kedua itu di sini juga diberikan tugas, yaitu jari tengah tangan kiri yaitu D turun menyamping ke kanan dan mengetik huruf C. Jari tengah tangan kanan K turun menyamping ke kanan dan mengetik huruf koma. Jadi itu adalah contoh-contohnya ya teman, ada di bawah ini yang huruf-huruf dan tanda koma yang diketikkan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Jari-jarinya itu yang terpakai yaitu jari tengah, teman-teman. Ya. Pada selanjutnya itu materi tugas yang ketiga yang telah diberikan, yaitu tugas mengetik. Yang ada 2 ya teman-teman. Jadi yang satu itu berbentuk tabel, yaitu tugas mengetik dengan penggunaan tabulator. Ya, itu untuk di modul ada di halaman 17 di modul kita teman-teman. Jadi di sini saya mengetik ada nomor, nama, konsentrasi, dan alamat. Dan yang tugas yang berikutnya itu ada tugas mengetik tengah kertas atau centering. Jadi untuk mengetik tengah kertas centering itu teman-teman, kita mengetik kalimat-kalimat tersebut dan mengarahkannya pada tengah kertas atau centering gitu ya teman-teman. Contohnya bisa teman-teman lihat di layar yang saya bagikan ini. Kemudian ada materi tugas yang keempat, yaitu latihan kecepatan. Jadi pada materi pertemuan yang berikutnya ini, yang diberikan tugas ini, saya mengerjakan dan teman-teman lainnya itu mengerjakan tugas latihan kecepatan dan diberikan waktu selama 8 menit. Jadi teman-teman bisa melihat gambar teks yang saya tampilkan ini, semuanya itu diberikan waktu 8 menit. Selesai ataupun tidak selesai dikumpulkan. Jadi pada saat waktu itu saya mengerjakannya selama 7 menit 21 detik. Kemudian ada materi tugas yang kelima. Ini hampir sama dengan materi yang sebelumnya, yaitu saya mengerjakannya ini dengan diberikan waktu. Jadi Ibu Cynthia memberikan waktu kepada kita untuk mengetik ini. Kalau tidak salah, waktu itu yang saya ingat adalah waktu yang diberikan adalah 10 menit. Untuk saya mengerjakan tugas ini menggunakan, jadi kita mengetik menggunakan 10 jari teman-teman. Jadi saya mengerjakannya itu selama 9 menit lebih. Ya baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.